Ya, yang di online siapkan madu ya. Karena setelah firman Tuhan nanti kita akan sama-sama untuk melakukan satu tindakan profetik di mana ada kemanisan Tuhan yang sedang menjamah kehidupan kita. Kita akan sama-sama buka dalam Amsal pasal yang ke-24. Pasal 24, Amsal pasal 24 ayat yang ke-13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita nanti doa untuk bangsa-bangsa, doa untuk Indonesia, doa untuk semua gereja Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Bapa tidak mau kita berdoa dalam kondisi yang jiwanya letih. Jadi kita perlu dipulihkan dulu, perlu dibangkitkan. Setelah kekuatan Tuhan kita terima, kita akan sangat melepaskan deklarasi dengan sangat kuat. Melepaskan setiap doa-doa kita dengan powerful. Amin. Saudara terkasih, ketika tadi siang Tuhan bilang begini. Nanti siapkan madu. Aku akan memulihkan setiap anak-anakku. Mereka yang pahit, mereka yang mengalami banyak keletihan. Mereka sudah kehabisan kekuatan. Bahkan mereka yang banyak terluka. Aku akan menyembuhkannya. Dan saudara kekasih Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa mereka akan mengecap kebaikanku. Mereka akan mengecap kemanisan di dalam rohku. Saudara terkasih, dikatakan makanlah madu sebab itu baik. Tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Kenapa saudara terkasih? Karena hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Tuhan mau yang keluar dari lidah bibir kita adalah sesuatu kehidupan. Sesuatu yang mendatangkan kemenangan. Sesuatu yang mendatangkan terobosan. Sesuatu yang mendatangkan keajaiban besar. Sebab itu perlu jiwa yang dipulihkan. Amin saudara. Ya, dia Bapak yang baik. Bapak yang tahu setiap saudara banyak keletihan. Saudara letih? Iya, letih Bu. Saudara, kita ini tidak bisa pura-pura. Menjalani apalagi saya. Waduh, banyak kalau handphone dibuka. Ada aja. Dari perkara sembako, perkara perkawinan, perkara semua pekerjaan. Semua laporan tentang nano-nano, saudara. Semua ada. Bahkan ada orang-orang yang mau bunuh diri, putus asa. Saudara terkasih. Dan itulah gunanya kita sebagai anak-anak Tuhan yang berdiri dalam terang. Dan membawa kemanisan kepada dunia. Nah kekasih-kekasih Tuhan yang dicintai Tuhan. Tadi saudara, pada saat kita memujikan Bapa kau setia. Saudara, adakah kau merasakan bahwa dia bicara di hatimu? Itulah aku nak, aku ini setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Mari di jiwamu katakan, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Saudara, apapun yang sedang kita jalani lewati hari-hari ini saudara. Kalau kita sadar kita tidak berjalan sendiri. Kalau kita sadar kita tidak pernah ditinggalkan. Seperti yang tadi kita sudah nyanyikan. Bahwa kita gak pernah sendiri. Ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Ada pribadi Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Itulah yang membuat kita mengalami damai sejahtera.
bahkan aman di tengah badai sekalipun. Pergumulan-pergumulan yang kelihatannya belum selesai, bahkan sepertinya tidak ada harapan. Tapi ketika kita menyadari bahwa ada Bapa yang selalu di dalam kita, yang menyertai kita, menopang kita, bahkan Dia siap menggendong kita di saat kita sudah tidak mampu lagi untuk berjalan. Maka disitulah tenanglah jiwa kita. Seandainya saudara adalah seperti Kaleb yang bilang gini, Papa, Kaleb sudah capek. Sudah ngantuk Papa, ini jam berapa? Papanya gini, sini sayang, di pangkuanku. Sambil ada di pangkuannya, dalam dekapan papanya, si Kaleb bernyanyi, Bapa, kau setia, Bapa, kau jiwaku aman bersamamu. Si Kalebnya sudah mengatakan bahwa aku selama ada Papa, aku tenang, aku enggak takut lagi. Bahkan di keletihan jiwaku, selama Papa bersamaku, Dia mendekap aku, maka itulah yang menjadikan aku tenang. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Saudara, di dalam hadirat Tuhan, ketika kita menyembah dengan hati yang berserah, bersyukur, percaya, hadirat-Nya tiba-tiba turun, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan penghiburan, mengebaskan semua ketakutan, mengebaskan semua kekhawatiran, mengebaskan semua trauma, ketakutan, bahkan rasa sakit di jiwamu. Karena hadirat Tuhan adalah kuasa untuk memulihkan. Dan tiba-tiba hikmat-Nya bersinar di pikiran kita. Dan kita berkata, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dalam segala musim Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dia menyediakan semua yang kau perlu. Amin. Beberapa perlu ekonomi, beberapa perlu rumah kontrakan yang mau hampir habis Tuhan. Beberapa ingin keluarganya dipulihkan. Beberapa punya kebutuhan untuk disembuhkan. Ingat, malam hari ini Dia berkata, Aku sudah menyediakan semua yang kau perlukan. Apakah kau percaya? Saudara, seperti peristiwa wanita yang 38 lumpuh. Dan ketika Yesus datang berkata, apakah kau mau sembuh? Harusnya jawabnya apa saudara? Aku mau. Malam hari ini Tuhan berkata, apakah kau mau dipulihkan? Apakah kau mau diberkati? Apakah kau mau disembuhkan? Jawabnya, aku mau Tuhan.
Ketika kau berkata, aku mau Tuhan. Di luar yang tidak pernah kau pikirkan. Rohnya bergerak, menyediakan, bahkan mempersiapkan, bahkan memberikan lebih dari yang kau doakan dan kau perlukan. Saudara terkasih, kenapa Tuhan malam hari ini ingin memberikan madu kemanisan? Tuhan berkata, bahkan nak, di dalam kondisimu yang berantakan, yang kalut, ketika kau menghadirkan aku di hatimu, di jiwamu, di pergumulanmu, maka semua yang berantakan, semua yang pahit, bahkan semua yang hancur, aku sanggup memulihkan. Tapi seperti yang pujian kata, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah di jiwa Bapak Ibu Saudara sudah tenang? Enggak bingung lagi, enggak berantakan? Mana hatinya, mana pikirannya, mana mulutnya, kacau balau, saudara. Sementara hatinya penuh dengan banyak kegelisahan, kegalauan, ketakutan dan bla bla. Sementara pikirannya, gimana ini cara menyelesaikannya Tuhan. Dan sementara mulutnya, kau tunjukkan kasih setiamu. Tapi hatinya gak percaya, bisa gak? Gak bisa. Ketika saudara ada di dalam hadirat Tuhan, semua diletakkan, semua dilepaskan, bahkan dilempar yang paling jauh. Kau harus yakin dan percaya, Dia menyelesaikan bagimu. Jangan sampai engkau sudah ada dalam rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan, tapi konotasi pikiranmu masih dikuasai oleh roh jahat. Maka engkau akan rugi besar. Kebaskan apapun yang bukan daripada Tuhan. Ingat, ketika kau ada dalam hadirat Tuhan, apapun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal kau percaya dan disertai pertobatan. Amin. Yes. Apa sih pertobatan itu? Berbalik dari semua yang jahat. Berbalik dari semua kesalahan-kesalahan yang kau sering kali alami. Dan jangan berputar-putar di kesalahan yang sama. Bahkan bila perlu Tuhan bicara, apa yang harus kuperbaiki dalam hidupku supaya aku tidak terus jatuh dalam kubangan-kubangan yang sama. Saudara, ketika saudara nyembah, ketika saudara menaikkan pujian di hadapan Tuhan, tapi sementara di jiwamu, di rohmu sedang diskusi dengan Tuhan. Tuhan tunjukkan, kenapa ya pergumulanku tuh gak selesai-selesai. Kenapa Tuhan aku gak bisa bangkit, gak bisa move on. Kenapa puluhan tahun aku selalu di kubangan yang sama. Tuhan beri aku petunjuk, beri aku hikmat, beri aku Tuhan pengertian. Bisa gak seperti itu? Bisa. Sementara mulutmu menyembah, tapi di rohmu bergulat dengan Tuhan. Daripada bergulat dengan setan, bergulat dengan tipu daya, bergulat dengan masalahmu, itu gak penting. Segala sesuatu yang kau bawa di kaki Tuhan, percayalah pasti ada jalan keluar. Amin, saudara terkasih. Mari, iblis itu berjuang, bekerja keras. Hanya satu tujuannya, mengalihkan konsentrasi Anda. Supaya apa? Engkau tidak mengalami perjumpaanmu dengan Tuhan. Mari saudara, harus cerdik, harus berhikmat. Saudara sudah bayar harga datang ke tempat ini dari jauh-jauh dan sudah meninggalkan keluarga. Bahkan ada resiko-resiko mungkin. Tapi sampai sini saudara gak ngalamin sesuatu, itu rugi besar. Juga yang di onsite, yang di online. Ya, mari di momen ini, jangan sampai engkau hanya dilewatin Tuhan. Tidak dihampiri dalam hatimu. Dan bahkan setiap detik nafasmu katakan, Tuhan hampiri aku, jangan lewati aku, hampiri aku Tuhan. Sekarang juga katakan di jiwamu, Tuhan hampiri aku Tuhan. Supaya aku melihat hadiratmu, mengalami engkau, bahkan melihat Tuhan wajahmu.
Karena kedalaman yang kau bawa dalam kekuatan rohmu, itu yang akan menarik hadiratnya datang menghampiri engkau.